Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Senin 24 Mei 2021 dengan episode Countries versus Bitcoin. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economic Calendar. Ada berita dari US Market Manufacturing PMI yang naik dari sebelumnya 60,5 menjadi 61,5. Kemudian ada dari US Market Service PMI yang naik dari sebelumnya 64,7 menjadi 70,1. Kemudian ada dari US Market Composite PMI yang naik dari sebelumnya 63,5 menjadi 68,1. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Evershine Tax Tbk atau ESTI yang mencatat penjualan 23,95 juta US dollar hingga periode 31 Desember 2020, turun dari penjualan 29,89 juta US dollar di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Asia Pacific Fibers Tbk atau POLI yang meraih jumlah pendapatan sebesar 88,64 juta US dollar pada kuartal 1 2021 dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT XL Axiata Tbk atau XL yang tercatat kenaikan trafik hingga 20% dari jaringan fiber XL Home dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Jumat tanggal 21 Mei 2021, IHSG ditutup melemah sebesar 24 poin atau 0,42% ke level 5.773. Investor asing mencatatkan pembelian bersih sebesar 129 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Amerika bergerak. Di tengah situasi dan kondisi pemulihan ekonomi yang berjalan lebih baik dari proyeksi, pemerintah Amerika kembali menyampaikan untuk memberikan pajak terhadap perusahaan yang memiliki pendapatan di luar negeri dengan tarif minimal 15%, jauh lebih rendah dari yang sebelumnya diusulkan sebesar 21%. Menteri Keuangan Janet Yellen mengatakan bahwa dirinya menginginkan agar rencana ambisiusnya tersebut dapat dimasukkan ke dalam peraturan global perihal pajak perusahaan. Tentu saja hal ini mendorong sekitar 140 negara untuk membahas permasalahan mengenai pajak karena banyak negara yang saat ini telah mencapai rekor nilai utangnya. Oleh sebab itu, untuk memaksimalkan pendapatan yang ada, pemerintah harus mendorong peningkatan pendapatan dengan berbagai macam cara. Sejauh ini beberapa menteri keuangan sangat mendukung langkah tersebut, mulai dari Menteri Keuangan Lisbon, Germany, France, yang dimana mereka mengatakan bahwa hal tersebut akan menjadi sebuah kemajuan yang besar, yang dimana dapat didiskusikan dengan baik. Oleh sebab itu, kelompok G20 juga akan bergerak lebih cepat untuk dapat menentukan kerangka kerja global untuk permasalahan pajak digital dan pajak minimum, serta untuk mendapatkan kontrak politik pada awal Juli mendatang. Hal yang positif juga diungkapkan oleh Menteri Keuangan Jepang Taro Aso yang mengatakan bahwa proposal dan diskusi bersama mengenai pajak telah mengalami kemajuan. Meskipun banyak yang harus diperbaiki, namun ini merupakan salah satu langkah yang baik. Pertemuan G7 di London akan mendorong mereka untuk diadakannya diskusi di sana agar negara-negara dengan industri utama dapat menentukan langkah mereka selanjutnya. Pemerintah Biden juga berharap dapat mengamankan kesepakatan dengan OECD pada tingkat hal yang lebih luas untuk dapat mendorong kenaikan pajak perusahaan di Amerika. Untuk perusahaan dalam negeri sendiri, Biden telah memberikan usulan agar tarif pajak perusahaan dalam negeri dinaikkan dari 21% menjadi 28%. Proposal yang dibahas di Amerika juga akan memberikan sekitar 100 atau lebih perusahaan-perusahaan terbesar di dunia untuk dapat membayar pajak di tempat di mana mereka akan berbisnis. Menurut OECD, apabila hal tarif pajak tersebut dilakukan, efeknya tentu saja akan memberikan kembali pendapatan sebesar 100 miliar dolar. Oleh sebab itu, yuk kita mencoba untuk melihat situasi dan kondisi berikutnya ya. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Bitcoin. Harga Bitcoin terus mengalami penurunan nih bosku. Bitcoin yang begitu diagungkan pun pada akhirnya tidak kuasa harus menahan penurunan ketika negara-negara besar terus melakukan tindakan yang lebih tegas terhadap mata uang cryptocurrency tersebut. Salah satunya adalah Cina yang dimana kemarin pada tanggal 21 Mei, Komite Stabilitas dan Pembangunan Keuangan Dewan Negara yang mengadakan pertemuan ke-51-nya telah mendiskusikan banyak hal untuk mempelajari dan menerapkan tugas-tugas utama di sektor keuangan untuk tahap selanjutnya. Pertemuan tersebut juga membahas mengenai sistem keuangan untuk lebih tegas dalam menerapkan keputusan dan meningkatkan dukungan untuk perekonomian sektor real.
Tidak hanya itu saja, kebijakan moneter yang fleksibel dan tepat juga akan menjadi pilihan saat ini. Ditambah lagi dengan kebijakan kredit yang dimana secara akurat dapat disesuaikan dengan kebutuhan entitas pasar untuk menjaga likuiditas tercukupi. Komite Stabilitas juga akan mendorong layanan di bidang perbankan dapat meningkat untuk mendukung program pencegahan dan pengendalian epidemi serta pembangunan ekonomi dan sosial untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Pertemuan Komite Stabilitas tersebut juga mengatakan bahwa perangkat kebijakan moneter perlu dilakukan lebih komprehensif lagi untuk menjaga likuiditas agar tetap memadai untuk mencegah dan meredakan gejolak risiko keuangan serta mendorong siklus ekonomi dan keuangan yang lebih baik. Komite tersebut juga menekankan betapa pentingnya kebijakan moneter, oleh sebab itu komite tersebut menjelaskan bahwa kebijakan moneter haruslah bijaksana, fleksibel, tepat, dan terus menerapkan kebijakan yang menjangkau perekonomian real agar dapat menstabilkan situasi dan kondisi perusahaan serta lapangan kerja, khususnya mendukung pengembangan usaha kecil dan mikro. Kedua yang menjadi pusat perhatian adalah Komite Stabilitas dengan tegas akan mencegah dan mengendalikan risiko yang berhubungan dengan risiko keuangan. China dengan tegas akan fokus untuk melakukan pemindaian dan peringatan risiko keuangan, mempromosikan reformasi lembaga keuangan, baik yang kecil dan menengah agar risiko kredit dapat mengalami penurunan. Tidak hanya itu saja, untuk mencegah dan mengendalikan risiko keuangan di China, komite juga akan melakukan pengawasan aktivitas platform aplikasi keuangan, salah satunya adalah dengan menindak dengan tegas penambang Bitcoin dan perdagangannya. Komite akan fokus untuk menjaga kelancaran pasar saham, obligasi, dan valuta asing dan akan menindak keras setiap tindakan sekuritas yang ilegal dan akan memberikan hukuman berat terhadap kegiatan keuangan ilegal dan kriminal. Dan terakhir, komite juga akan fokus untuk terus melakukan pendalaman reformasi dan keterbukaan. Terkait dengan tingkat suku bunga tentu akan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi, serta akan berorientasi pasar dan menjaga stabilitas dasar nilai tukar RMB pada tingkat yang wajar dan ekuilibrium. Di tengah tekanan akan tindakan tegas terhadap penambang Bitcoin untuk menjaga eskalasi dampak yang ditimbulkan, Bitcoin mengalami penurunan hingga 8,5%, yang dimana diikuti dengan penurunan Ethereum dan Dogecoin yang turun lebih dari 11%. Mungkin sudah saatnya dana tersebut kembali ke dalam pasar keuangan yang sesungguhnya. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Gasken. Pemerintah berencana akan melakukan reformasi perpajakan guna mendukung kebijakan fiskal tahun 2022. Kebijakan tersebut akan memuat pengenalan jenis pungutan baru. Menteri Keuangan menyampaikan reformasi perpajakan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program reformasi perpajakan yang telah diluncurkan pada tahun 2017 dengan fokus pada penyelarasan sistem perpajakan agar sesuai dengan best practice dan mampu mengantisipasi dinamika faktor sosial ekonomi dalam jangka menengah hingga panjang. Ini meliputi dua aspek perbaikan, yaitu administratif dan kebijakan. Dari sisi administrasi, terdiri atas penguatan institusi dan sumber daya manusia, integrasi sistem informasi dan basis data perpajakan, simplifikasi administrasi, penajaman fungsi pengawasan untuk ekstensifikasi intensifikasi perpajakan, serta penegakan hukum yang berkeadilan. Sedangkan kebijakan diarahkan untuk perluasan basis pemajakan dan mencari sumber baru penerimaan. Hal tersebut dilakukan antara lain dengan penyempurnaan pemungutan PPN dan mengurangi regresivitasnya, penguatan kebijakan pengenaan pajak, penghasilan khususnya bagi orang pribadi, serta potensi pengenalan jenis pungutan baru khususnya terkait pemajakan eksternalitas terhadap lingkungan. Tahun ini pemerintah mengajukan RUU KUP. Secara global apa yang akan diatur dalam undang-undang tersebut itu memang di dalamnya ada pajak penghasilan termasuk dengan tarif PPh orang per orang dan pribadi, pengurangan tarif PPh badan dan ada PPN barang jasa, pajak penjualan atas barang mewah, undang-undang cukai dan carbon tax. Kami cukup memberikan apresiasi terhadap keinginan pemerintah untuk mendapatkan penerimaan lebih karena hal tersebut harus dilakukan oleh pemerintah cepat atau lambat supaya tidak hanya bergantung dan mengandalkan hutang semata. Sehingga berdasarkan technical analisa kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat dan ditradingkan pada level 5.742 hingga 5.855. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari BBNI, kemudian yang kedua ada dari BBRI dan yang ketiga ada dari MDKA. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari INAF atau PT Indofarma Persero Tbk yang membidik penjualan sebesar 2,5 triliun rupiah pada tahun 2021. Di tahun 2021 manajemen perusahaan menargetkan penjualan sebesar 2,5 triliun rupiah.
target ini diharapkan akan terrealisasi. Optimis manajemen tampaknya didukung rencana perusahaan yang telah menyiapkan sejumlah proyek pengembangan produk dan satu proyek pendukung yang bakal digarap tahun ini. Hal ini untuk mendukung dan mengembangkan kemandirian produk alat kesehatan Indonesia. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 1700 dan tingkat probabilitas sebesar 60%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 1200 dan tingkat probabilitas sebesar 55%. Kemudian yang kedua ada dari XL atau PT XL Axiata Tbk yang catat kenaikan trafik hingga 20% dari jaringan fiber XL Home. Di tengah kondisi ketidakpastian dari wabah pandemi corona, perusahaan mencatatkan kenaikan trafik hingga 20% dari jaringan fiber XL Home. Hal ini dikarenakan tingginya permintaan atas layanan XL Home terus meningkat seiring dengan kebutuhan masyarakat untuk bisa belajar dan bekerja dari rumah selama masa pandemi setahun terakhir. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 1850 dan tingkat probabilitas sebesar 50%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 3300 dan tingkat probabilitas sebesar 70%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.